Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para penonton setia. Selamat malam. Saya Tangku Nur Fuadi dari mahasiswa Universitas Siber Asia, program PJJ Akuntansi S1 akan mempresentasikan mengenai strategi manajemen PT Bank Sentral Asia atau yang sering kita kenal Bank BCA dalam menghadapi era digital dalam rangka pemenuhan tugas ulangan ujian akhir semester mata kuliah manajemen strategik. Sebelum mulai, saya harapkan kalian berbahagia selalu di rumah ya, apapun yang terjadi. Ya, pendahuluan, PT Bank Sentral Asia atau BCA adalah salah satu bank swasta terbesar di Indonesia ya. Di memang bank yang besar yang telah beroperasi sejak tahun 1957. Wow, sudah sangat lama sekali. BCA bergerak di sektor perbankan dan layanan keuangan dengan fokus utama pada penyediaan solusi perbankan bagi individu maupun bisnis. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, BCA terus berinovasi ya untuk meningkatkan layanan digital dan memenuhi kebutuhan para customer-nya, para nasabahnya, dan untuk meningkatkan daya saing di tengah-tengah persaingan layanan perbankan yang lain. Transformasi digital menjadi strategi utama bagi BCA dalam mempertahankan posisinya sebagai pemimpin di sektor perbankan di Indonesia. Ya. Nah, di sini juga kita bisa melihat grafik inovasi digital yang dilakukan oleh Bank BCA dari tahun 2018 sampai 2024, di mana terdapat penaikan yang stabil ya, dan terus berinovasi berarti di sini dari tahun ke tahun dari tahun 2018 sampai 2024 terus meningkatkan inovasi di bidang digital. Kemudian masuk ke analisis strategi visi perusahaan yaitu menjadi bank pilihan utama yang memberikan layanan finansial terbaik berbasis teknologi dan inovasi. Kemudian untuk misi perusahaan adalah memberikan layanan perbankan yang cepat, aman, nyaman, dan nyaman bagi nasabah. Kemudian yang kedua, mengembangkan ekosistem digital yang terintegrasi untuk memudahkan transaksi keuangan dan menyediakan solusi keuangan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Ya. Selanjutnya adalah analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, and Threat. Yang pertama, kita masuk ke strength atau kekuatan ya dari Bank BCA. Kelebihannya yaitu satu, memiliki reputasi kuat sebagai bank swasta terbesar di Indonesia. Ya memang BCA memang dikenal sebagai bank paling besar ya swasta ya selain BUMN di samping BUMN maksudnya ya. Dan memang di sini kebanyakan yang memakai BCA adalah para bisnismen ya, bisnis-bisnis ya. Kemudian infrastruktur digital yang solid dengan aplikasi perbankan mobile dan internet banking yang andal ya. Kemudian keamanan transaksi yang tinggi dan dengan teknologi enkripsi yang canggih, serta jaringan cabang dan ATM yang luas di seluruh Indonesia. Meskipun secara karena memang ini swasta ya mesti kalah dengan BRI yang selalu di setiap kecamatan ada ya. Tapi memang sesuai dengan kebutuhan saja. Kemudian weakness yaitu kelemahan adaptasi terhadap tren teknologi yang lebih lambat dibandingkan bank digital murni. Biaya operasional yang tinggi karena masih mempertahankan jaringan fisik yang besar, oke. Tentu dengan jaringan fisik yang besar, maka juga maintenance juga pasti akan meningkat. Ya. Persaingan ketat dengan vintage dan bank digital yang menawarkan layanan yang lebih fleksibel. Ya, memang sekarang kan lebih pada saing-saingan ya, tapi saya rasa ini BCA memiliki segmentasi nasabah tersendiri lah. Kemudian opportunities-nya, pertumbuhan ekonomi digital dan meningkatnya penggunaan layanan keuangan digital di Indonesia merupakan suatu peluang yang masih bisa diraih lah
atau peluang-peluang yang bisa dipakai BCA dalam meningkatkan layanannya. Kolaborasi dengan fintech dan startup untuk memperluas ekosistem layanan digital, meningkatkan penetrasi digital, penetrasi internet dan smartphone yang membuka peluang ekspansi layanan digital. Oke, kemudian yang terakhir threat yaitu ancaman keamanan cyber dan risiko kebocoran data pelanggan ini harus apa ya, harus diperhatikan lah ya, ancaman-ancaman tersebut karena sekarang kan mana era data yang sangat penting ya. Regulasi yang ketat dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terkait inovasi digital ini juga harus selalu diperhatikan ya, apakah larangan atau mana yang boleh, area yang diperbolehkan dan dilarang dari OJK dan Bank Indonesia sebagai induk bank di Indonesia ya. Kemudian yang ketiga, perubahan preferensi nasabah yang lebih memilih bank digital tanpa cabang. Oke, baik. Strategi utama yang diterapkan Bank BCA yang pertama adalah transformasi digital layanan perbankan. Di antaranya meliputi peluncuran aplikasi BCA Mobile dan My BCA untuk mempermudah transaksi keuangan, internet banking klik BCA yang diperbaharui dengan sistem keamanan berlapis, pengembangan BIU by BCA digital, bank digital tanpa cabang yang menyasar generasi muda. Oke. Kemudian strategi utama yang kedua yaitu memanfaatkan teknologi untuk efisiensi operasional yang meliputi pertama penggunaan AI, Artificial Intelligence dan Machine Learning dalam layanan chatbot atau VIRA, analisis risiko kredit dan deteksi fraud. Kemudian yang kedua, Big Data Analytic untuk memberikan pengalaman pelanggan yang lebih personal. Memang Big Data Analytic di era Industri 4.0 ini memang sudah sangat masif ya dan sehingga apa namanya user experience ini sangat penting ya dan tepat ya. Kemudian yang ketiga, cloud computing untuk meningkatkan efisiensi infrastruktur perbankan. Strategi utama yang ketiga adalah penguatan keamanan dan kepatuhan regulasi. Implementasi autentikasi biometrik dan two-factor authentication atau 2FA untuk melindungi transaksi digital. Nah, ini two-factor authentication yang memang sangat penting di era sekarang. Tidak hanya password doang ya, hanya password saja, tapi juga harus ada hmm, apa namanya autentikasi berlapis biar memastikan bahwa yang bisa membuka mengakses apa namanya aplikasi digitalnya BCA ini benar-benar yang memiliki atau nasabah yang dimaksud bukan orang lain apabila ketika terjadi misal tiba-tiba HP hilang atau lupa menaruh di mana dan kemudian ada orang lain yang mengakses atau membuka dengan adanya two factor authentication ini tidak mudah untuk ditembus ya. Jadi ini sangat penting ya. Kemudian kepatuhan terhadap regulasi OJK dan Bank Indonesia terkait layanan digital di Indonesia. Nah, ini juga penting untuk diperhatikan oleh BCA. Kemudian strategi utama selanjutnya adalah kolaborasi dengan fintech dan e-wallet. Integrasi dengan e-wallet seperti GoPay, OVO, dan Dana untuk mendukung transaksi digital. Nah, ini sekarang memang sekarang apa-apa sudah cashless, jadi memang apa namanya ya, e-wallet ini memang sangat diperlukan apalagi karena kaum Gen Z, anak-anak muda milenial ini sudah cenderung enggan untuk memiliki uang cash yang berlebih, jadi semuanya tinggal pakai QR code. Nah, ini BCA sangat penting nih untuk mengikuti perkembangan zaman. Tapi untuk orang-orang tua ya tetap dengan stylenya mereka masing-masing dan apa namanya BCA juga ada dua aplikasi ya, memang aplikasi yang lama dan aplikasi yang baru. Yang lama memang dikhususkan untuk orang-orang tua yang sudah baratnya enggan untuk belajar aplikasi baru, tapi tetap bisa dan mereka cenderung hanya menggunakan aplikasi tersebut untuk ya mungkin transfer, ngecek saldo gitu-gitu aja. Dan kalau yang anak muda kan bisa untuk ya membayar secara digital, menabung atau kita membuat tabungan atau jangka panjang, jangka pendek, perkirakan apa namanya estimasi tabungan kita dan sebagainya.
Makanya ini memang bisa sangat bagus ya, karena bisa membuat dua aplikasi untuk dua segmentasi nasabah yang berbeda. Kemudian strategi yang terakhir yaitu strategi pemasaran digital, yaitu mengoptimalkan media sosial dan digital marketing untuk menjangkau nasabah baru. Nah, ini juga perlu sangat dilakukan karena di BCA ini kan swasta ya, tidak seperti BUMN yang memang dijalankan pemerintah ya. Jadi harus lebih masif nih. Kemudian program cashback dan promo digital untuk meningkatkan transaksi melalui platform BCA. Nah, ini sangat-sangat penting ya, apalagi sekarang anak-anak muda kan apa-apa melihatnya bukan berdasarkan apa namanya ya, bukan berdasarkan mungkin kualitas atau apa, tapi juga promo ya. Kalau promonya udah tinggi pasti akan menarik. Saya juga sih. Evaluasi efektivitas strategis ya. Strategi digital yang dilakukan BCA telah menunjukkan hasil positif dengan meningkatnya jumlah pengguna layanan mobile banking dan internet banking. Namun ada beberapa tantangan yang perlu diperbaiki ya. Memang harus selalu berimprovement ya untuk mencapai kesempurnaan dalam pelayanan, untuk meningkatkan hasil dan profit yang lebih tinggi. Ya, satu, kurangnya fleksibilitas dibandingkan dengan bank digital murni ya ini. Memang meskipun BCA telah meluncurkan BAU by BCA Digital, masih terdapat celah dan kecepatan inovasi dibandingkan dengan bank digital lainnya. Ya, memang apa namanya ya, bank-bank pada dasarnya BCA sudah memiliki eh, fondasi yang kuat, jadi tidak seperti bank-bank digital lainnya yang memang baru berdiri atau belum terlalu terkenal. Jadi mereka memang lebih mengutamakan eh, inovasi-inovasi yang baru ya. Sedangkan kalau menurut saya pribadi BCA sudah sangat oke dengan dengan fondasi yang kuat, dengan data-data enkripsi yang udah kuat juga. Namun akan lebih baik apabila BCA ini bisa seperti bank-bank digital gitu loh. Jadi sudah bagus, fondasinya sudah kuat, tambah inovasi yang kuat, wah yang lain akan semakin lewat. Libas saja Bang. Oke, yang kedua, tingkat adopsi layanan digital oleh segmen pelanggan lebih tua. Nah, beberapa nasabah konvensional masih kesulitan beradaptasi dengan perubahan digital. Nah, ini juga tadi yang sudah saya katakan bahwa BCA memiliki dua aplikasi, yang satu untuk orang-orang tua sepuh-sepuh tapi banyak uangnya, yang satu untuk kalangan muda. Nah, ini sangat bagus walaupun memang cost-nya lebih tinggi tentu saja ya, karena maintenance dua aplikasi, tapi bagus sih. Ya, oke, saran dari saya. Yang pertama, mempercepat adopsi teknologi baru seperti blockchain dan open banking untuk meningkatkan efisiensi transaksi. Yang kedua, meningkatkan edukasi digital bagi nasabah konvensional agar lebih terbiasa dengan layanan digital. Yang ketiga, memperluas layanan berbasis AI untuk personalisasi lebih lanjut seperti rekomendasi produk keuangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan nasabah. Yang keempat, meningkatkan keamanan cyber dengan sistem proteksi yang lebih canggih untuk mencegah risiko kebocoran data. Baik, kita sampai ke kesimpulan. Bank BCA telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menghadapi era digital dengan strategi digitalisasi yang komprehensif. Melalui layanan perbankan digital, pemanfaatan AI dan big data, serta kolaborasi dengan fintech, BCA mampu mempertahankan posisinya sebagai pemimpin di industri perbankan Indonesia, khususnya di sektor swasta, bank swasta ya. Meskipun terdapat beberapa tantangan dalam data digital, BCA dapat meningkatkan daya saingnya dengan mempercepat inovasi dan meningkatkan edukasi digital bank bagi nasabah. Ke depan, strategi digital yang lebih agresif, inovatif, akan menjadi kunci bagi BCA untuk tetap relevan di tengah persaingan yang semakin ketat. Oke, demikian presentasi dari saya. Semoga kita semua bisa tetap sehat, bisa produktif, menghasilkan penghasilan yang tinggi, agar bank-bank tidak nganggur ya, dan kita bisa bisa menabung di bank. Harapannya selain bank juga penting juga sih kita untuk berinvestasi ya, jangan hanya nabung doang, tapi investasi. Nah, investasi juga kita bisa beli emas, jangan lupa sedekah juga ya. Karena investasi itu tidak hanya di dunia namun untuk akhirat, jangan lupa teman-teman semuanya ya. Itu yang lebih utama, ingatlah masih ada dunia setelah kematian. Ya, demikian dari saya.
Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Apabila memang sudah tepat, ya kita mari belajar bersama lagi. Apabila masih ada pertanyaan atau kurang jelas, bisa komen di kolom komentar di bawah atau langsung bertanya kepada teman-teman Anda yang lain yang lebih tahu atau guru, dosen, dimanapun itu yang lebih tahu atau bisa hubungi saya juga apabila Anda mengetahui kontak saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Goodbye.